5 juta buruh ancam mogok 3 hari 3 malam jika revisi UU Ciptaker lanjut. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Setiap undang-undang cukup diberikan, didiskusikan, disosialisasikan di kampus, sudah mewakili partisipasi publik. Dan hal lain dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut adalah pintu masuk untuk Omnibus Law. Padahal Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, adalah tujuan utama Partai Buruh, Gerakan Buruh Indonesia, sampai kapanpun. Saya ulangi, sampai kapanpun. Itulah alasan utama mengapa kami melakukan aksi. Bila mana tetap dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah, maka 5 juta buruh yang tersebar di seluruh Indonesia akan melakukan mogok massal di sekitar puluhan ribu pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Beri kami kesempatan, kami akan butuhkan, kami akan lakukan, karena ada kami para aktivis petani, nelayan, buruh dan sebagainya. Kalau tidak didengar, kami mengorganisir aksi yang bisa serentak di seluruh Indonesia, 34 provinsi partai itu, 480 kabupaten kota, lebih dari 3.000 kecamatan. Insya Allah dalam waktu dekat 4.000 kecamatan, 250 kader dengan target 513.000 orang kader Partai Buruh. Kami akan lumpuhkan bila mana tetap dipaksakan Omnibus Law tetap berjalan. Bensin Pertalite dinaikkan, LPG 3 kg dinaikkan, kriminalisasi petani, dan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Mereka menuntut ada beberapa poin, salah satunya ialah penghapusan Omnibus Law sesuai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa keputusan Omnibus Law, Undang-Undang Omnibus Law inkonstitusional. Para buruh menuntut pemerintah tidak kembali membahas UU Omnibus Law di DPR RI. Mereka mengancam ini adalah satu cara bagi Partai Buruh dan konstituen Gerakan Buruh Indonesia untuk menyampaikan apa yang menjadi kepentingan daripada Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia sebagai kelas pekerja. Kawan-kawan yang ada dari SPC 92, dari PPSI, mari teriak yang keras, hidup buruh! Hidup buruh! Partai Buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, mengancam bakal memobilisasi pemogokan massa 5 juta buruh jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain mogok massal, Iqbal menyebut massa buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik sudah ditentukan, terutama di kawasan-kawasan industri. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia, bahkan berkumpul di titik-titik ditentukan di seluruh penjuru kota industri, kata Iqbal dalam aksi May Day Fiesta di depan Kompleks Parlemen Sabtu 14 Mei. Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa nantinya akan digelar selama 3 hari 3 malam bersamaan dengan penghentian produksi di pabrik-pabrik. Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum, akan dilakukan aksi besar-besaran, stop reproduksi bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan, katanya. DPR diketahui saat ini belum saja mengesahkan revisi UU pembentukan perundang-undangan RUU PPP yang menjadi landasan penyusunan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Revisi UU tersebut berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan UU Cipta Kerja konstitusional bersyarat dan memerintahkan agar RUU PPP direvisi. Karena itu, Wakil Ketua DPR Suhmi Dasko Ahmad saat menemui perwakilan massa buruh di DPR beberapa waktu lalu menyatakan tuntutan buruh terkait RUU PPP sudah terlambat. Dia menyebut RUU PPP saat ini tinggal disahkan di paripurna DPR setelah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah di rapat pleno tingkat 1 13 April. Ini teman-teman agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu sudah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan. Sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah, katanya. Selain ancaman akan mogok kerja, dalam May Day Fiesta hari ini massa buruh membawa total 18 tuntutan, antara lain beberapa tuntutan lain yakni menghapus sistem outsourcing, menurunkan harga bahan pokok, dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. Ribuan buruh memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan,
Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Sabtu kemarin, kegiatan berjalan dengan aman dan tidak ada aksi anarki. Acara bertajuk May Day Festa ini digelar oleh Gerakan Buruh Indonesia GBI yang merupakan gabungan dari 4 konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Ribuan massa buruh datang secara tertib dan damai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi acara diawali dengan Mars Buruh yang menggemakan Stadion GBK. Dalam acara tersebut hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang disambut Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea dan Presiden KSPI Said Iqbal. Andi Gani mengatakan dengan masa 50.000 buruh bisa mengajukan aksi tertib, damai, tidak anarkis, dan demokrasi yang dewasa. May Day itu waktunya buruh bersukaria, bergembira sambil menyampaikan tuntutan. Buruh bisa membuktikan menyuarakan tuntutan tidak ada aksi anarkis dan bakar-bakaran, tegasnya, dikutip Minggu 15 Mei 2022. Andi Gani yang juga pimpinan buruh ASEAN ini menutur ada 18 tuntutan yang diajukan dalam aksi May Day Festa, namun ada 3 yang dikedepankan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal mengancam bakal memobilisasi pemogokan massa 5 juta buruh jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain mogok massal, Iqbal menyebut massa buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik sudah ditentukan, terutama di kawasan-kawasan industri. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia, bahkan berkumpul di titik-titik ditentukan di seluruh penjuru kota industri, kata Iqbal dalam aksi May Day Festa di depan Kompleks Parlemen Sabtu 14 Mei. Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa nantinya akan digelar selama 3 hari 3 malam bersamaan dengan penghentian produksi di pabrik-pabrik. Kami telah memutuskan 3 hari 3 malam akan dilakukan pemogokan umum. Akan dilakukan aksi besar-besaran, stop reproduksi bila mana Omnibus Law tetap dipaksakan untuk disahkan, katanya. DPR diketahui saat ini belum saja mengesahkan revisi UU Pembentukan Perundang-undangan RUU PPP yang menjadi landasan penyusunan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Revisi UU tersebut berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan UU Cipta Kerja konstitusional bersyarat dan memerintahkan agar RUU PPP direvisi. Karena itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat menemui perwakilan massa buruh di DPR beberapa waktu lalu menyatakan tuntutan buruh terkait RUU PPP sudah terlambat. Dia menyebut RUU PPP saat ini tinggal disahkan di paripurna DPR setelah disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah di rapat pleno tingkat 1, 13 April. Ini teman-teman agak terlambat menyampaikan aspirasinya. RUU PPP itu sudah selesai. Kalau paripurna kan cuma pembacaan. Sudah diputuskan dalam raker dengan pemerintah, katanya. Selain ancaman akan mogok kerja, dalam May Day Festa hari ini massa buruh membawa total 18 tuntutan, antara lain beberapa tuntutan lain yakni menghapus sistem outsourcing, menurunkan harga bahan pokok, dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. Ribuan buruh memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Sabtu kemarin, kegiatan berjalan dengan aman dan tidak ada aksi anarki. Acara bertajuk May Day Festa ini digelar oleh Gerakan Buruh Indonesia GBI yang merupakan gabungan dari 4 konfederasi, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Ribuan massa buruh datang secara tertib dan damai dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Prosesi acara diawali dengan Mars Buruh yang menggemakan Stadion GBK. Dalam acara tersebut hadir pula Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang disambut Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea dan Presiden KSPI Said Iqbal. Andi Gani mengatakan dengan masa 50.000 buruh bisa mengajukan aksi tertib, damai, tidak anarkis, dan demokrasi yang dewasa. May Day itu waktunya buruh bersukaria, bergembira sambil menyampaikan tuntutan. Buruh bisa membuktikan menyuarakan tuntutan tidak ada aksi anarkis dan bakar-bakaran, tegasnya, dikutip Minggu 15 Mei 2022. Andi Gani yang juga pimpinan buruh ASEAN ini menutur ada 18 tuntutan yang diajukan dalam aksi May Day Festa, namun ada 3 yang dikedepankan.